Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang perkembangan CPU. Perkenalkan, nama saya Latif. Nama saya Nisha Latifah. Saya Rizky Kurniawan. Yuda Yudistiana. Pengertian perkembangan CPU Central Processing Unit merujuk pada kemajuan teknologi yang terjadi pada desain, performa, dan efisien unit pemrosesan pusat komputer. Sejak pertama kali ditemukan, CPU telah mengalami transformasi besar, baik dari segi ukuran, kecepatan, jumlah, hingga arsitektur yang semakin efisien. Perkembangan ini mendukung kebutuhan komputasi yang semakin kompleks di berbagai bidang. Jenis-jenis CPU yang pertama berdasarkan arsitektur, yaitu ada CISC, Complex Instruction Set Computing, menjalankan instruksi yang kompleks cocok untuk tugas berat, misalnya Intel X86. Reduced Instruction Set Computing fokus pada instruksi sederhana dengan kecepatan tinggi, misalnya ARM. Jenis-jenis CPU berdasarkan arsitektur CISC, Complex Instruction Set Computing, menjalankan instruksi yang kompleks untuk tugas berat, misalnya Intel X86. RISC atau Reduced Instruction Set Computing fokus pada instruksi sederhana dengan kecepatan tinggi, misalnya ARM. Yang kedua, berdasarkan core, single core, memiliki satu inti pemrosesan, cocok untuk aplikasi sederhana. Multi-core, memiliki lebih dari satu inti atau dual core, quad core, octa core, dan lain sebagainya, mampu menjalankan beberapa proses secara paralel. Yang ketiga, berdasarkan penggunaannya. Desktop CPU dirancang untuk komputer pribadi, misalnya Intel Core atau AMD Ryzen. Server CPU untuk server dengan performa tinggi, misalnya Intel Xeon dan AMD EPYC. Mobile CPU khusus untuk perangkat portable, misalnya Qualcomm Snapdragon, Apple series. Berdasarkan generasi awal seperti Intel 4004 atau Motorola 68000. Modern generation CPU modern dengan teknologi nanometer seperti Intel Core i9 atau AMD Ryzen 9. Kegunaan CPU yang ke-1 memproses data, menjalankan instruksi perangkat lunak untuk menghasilkan output. Yang kedua, mengontrol perangkat lain, mengatur komunikasi antara perangkat keras seperti RAM, penyimpanan, dan input dan output. Yang ketiga, menjalankan sistem operasi, memastikan kelancaran seperti sistem komputer. Fungsi CPU, control unit atau CU, mengontrol aliran data antara CPU dan perangkat lain. Arithmetic logic unit, melakukan perhitungan aritmatika dan operasi logika. Register, menyimpan data sementara yang sedang diproses, dan machine memory, menyimpan data sementara untuk mempercepat akses. Sejarah CPU. 1940-an, komputer generasi pertama CPU terdiri dari tabung vakum besar, contoh ENIAC, komputer pertama yang menggunakan CPU dengan teknologi ini. 1950-an, komputer generasi kedua, penggunaan transistor menggantikan tabung vakum. Transistor memperkecil ukuran CPU dan meningkatkan efisiensi daya. 1960-an, komputer generasi ketiga, sirkuit terintegrasi, integrated circuit atau IC, mulai digunakan. CPU menjadi lebih kecil, cepat, dan lebih murah. Sejarah CPU 1970-an, era mikroprosesor Intel 4004 1971 menjadi mikroprosesor pertama di dunia, diikuti oleh Intel 8080 dan Motorola 68000. Mikroprosesor mulai digunakan secara luas. Kelima, 1980-an, kemajuan dalam kecepatan multitasking mulai berkembang. CPU dengan kemampuan multitasking, kemunculan prosesor seperti Intel 8286 dan 8386. Lalu keenam, ada 1990-an, prosesor multicore dan teknologi modern. AMD dan Intel bersaing memperkenalkan CPU multicore. Dimulainya penggunaan teknologi nanometer untuk meningkatkan efisiensi. Kesimpulan, pesaing antar AMD dan Intel dalam pengembangan CPU multicore dan teknologi
nanometer telah mendorong inovasi di industri teknologi. Contohnya seperti CPU multicore. Kedua perusahaan berlomba memperkenalkan prosesor dengan lebih banyak inti dengan meningkatkan performa multitasking dan efisiensi. Lalu teknologi nanometer, perkembangan teknologi manufaktur transistor yang semakin kecil, nanometer, memungkinkan peningkatan kecepatan, efisiensi daya, dan performa CPU. Hasil dari kompetensi ini memberikan dampak signifikan dalam menghadirkan solusi komputasi yang lebih cepat, efisiensi, dan hemat daya, memenuhi kebutuhan pengguna dan dari berbagai segmen, mulai dari konsumen hingga data center. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.